suatu rangkaian gitu ya dari data. Data itu sendiri sebetulnya kalau kita cermati ya, itu kan berasal dari bagaimana suatu eksperimen itu kita lakukan ya. Kemudian kita ambil datanya kan ya, gitu kan ya. Jadi bagian yang menarik sebetulnya bagaimana cara mengambil datanya itu ya. Tapi di sini kan disinggung waktu itu cuma ada dua kan ya. Ada namanya sensus, terus satu lagi apa? Kalau sensus itu berarti semua populasi diambil datanya. Terus kalau sebagian itu namanya apa waktu itu? Sampling. Survei, Pak. Survei itu apa lagi tuh? Nah. Kalau survei apa tuh? Kita melakukan survei itu mungkin ada rangka pengambilan data tadi kan ya. Ya karena Anda mendatangi suatu desa atau suatu RT, RW gitu ya, itu ya survei. Itu ada statistik sendiri loh, itu statistika survei itu ya. Ya mungkin banyak sekali data istilah di situ ya. Tapi kalau data yang kita miliki ini hanya ada sampling sama sensus gitu ya. Jadi kalau sensus berarti semuanya diambil datanya, konsekuensinya adalah biayanya akan tinggi kan ya. Bayangin aja BPS itu mengambil data sampai ke rumah-rumah. Mungkin mahasiswa juga dilipatkan ya. Ada yang ikut nggak ya? Ada teman apa namanya teman BPS ya, sahabat BPS ya. Kalau ada di Mitra, Pak. ada. Itu dikasih banyak. Enggak, Pak. Jadi kita mendatangi rumah-rumah ya untuk mendata rumah itu. Jumlah anggota bukan cuma jumlah anggota keluarga, tapi juga berapa orang yang bekerja, berapa pendapatan gitu ya. Nanti akhir-akhirnya apa? Ya mungkin sampai kepada menghitung itu pendapatan per kapita itu ya. Jadi itu rangkaiannya terus ke sana. Nah, biayanya tinggi, terus usaha juga tinggi, mungkin banyak sekali orang yang dilibatkan ya. Tapi konsekuensi berikutnya adalah errornya juga besar itu ya. Jangan dikira kalau kita melakukan sensus itu tanpa kesalahan ya. Jadi dikatakan bahwa errornya juga besar itu kalau kita melakukan sensus itu ya. Apalagi kalau yang melakukan sensusnya orangnya ya tidak serius ya, asal-asal aja. Nah, itu makanya dikembangkan ada namanya teknik sampling ya. Itu ada bukunya itu ya. Jadi bisa Anda cari di web ya. Sampling teknik namanya bukunya. Itu satu buku sendiri itu. Bagaimana kita mengambil data sampel itu. Kemudian dari data itu dulu kita sudah sampai kepada apa? Membuat apa? Data berkelompok ya namanya ya. Data berkelompok itu yang ada frekuensinya itu, yang ada histogramnya itu kan berdasarkan ya, data kelompok data itu tadi ya. Berapa selangnya ya. Kemudian sampai nanti kepada histogram ya. Nah, dari histogram itu nanti ya, kalau Anda perhatikan histogram itu kalau dihubungkan titik-titik tengahnya itu akan menjadi apa dia waktu itu? Kita review dulu nih. Wah, banyak yang lupa nih kayaknya nih. Kalau titik tengah histogram itu puncaknya itu tengahnya diambil terus dihubungkan menjadi apa namanya? Kurva apa? Halo? Kurva apa namanya? Poligon, Pak. Poligon. Poligon. Poligon atau ogif? Apa bedanya poligon sama ogive? Kalau yang dimuluskan jadi ya oke poligon ya. Tapi mungkin dalam ujian juga nggak akan pernah ditanya gitu ya, ini kurva apa gitu ya. Tapi cuman istilah itu harus ingat kita. Mungkin Anda cari itu di dalam textbook Anda itu mana yang poligon,
mana yang ogive ya, ogive itu. Ya, dalam pikiran saya itu ogive ya, tapi nggak tahu ogive apa polygon. Kalau Anda hubungkan itu, kemudian Anda muluskan, kayaknya dimuluskan itu namanya ogive ya. Waktu itu kita sempat singgung sedikit ya. Nah, kalau Anda bayangkan ya, sekarang ya kurva poligon yang Anda katakan itu kalau dimuluskan dia kan jadi ogive ya kalau nggak salah. Nah, itu akan masuk ke dalam suatu, kalau seandainya itu kita muluskan ya, itu bisa kita gunakan nanti untuk berbicara tentang kurva distribusi ya. Kurva distribusi mungkin yang paling sederhana itu seperti lonceng itu ya. Itu namanya kurva distribusi normal. Nah, nanti UTS kita sampai di situ ya. Nah, bisa bayangin ya. Jadi kalau itu dihubungkan ya, biasanya kalau data itu normal itu yang di tengah itu lebih banyak ya daripada yang di kiri atau yang di kanan kan gitu. Nah, itu disebut normal namanya ya. Tapi tidak semua data begitu. Bisa aja data itu dia condong ke kanan, condong ke kiri, ya itu biasa saja ya. Itu ada di alam ini. Oke. Nah, menentukan jumlah selang itu ada rumusnya dulu ya. 1,33. Apa itu? 1,33 apa? Itu tiganya itu ada yang 3 kali, malah nulisnya di buku itu. Di buku Triola itu berapa tuh? 3 ya. 1,333 log N tambah berapa? 1. Wah, ini kan udah dikerjain latihannya kemarin. 1 tambah gitu ya. K sama dengan 1 tambah apa 2 tambah? 1 tambah terus 3,3 ya. 3,3 apa 0,3? 3,3 ya. Log N. Nah, 3-nya itu ada juga buku yang nulisin ya sampai 3 kali ya. Di belakang koma itu. Nah, nanti kalau dapat angkanya dibulatkan kemana waktu itu? Ke bawah apa ke atas? Atas. Ke bawah apa ke atas? Misalkan dapatnya 4,5 gitu ya. Dibulatkan ke 5 ya. Atas. Ke atas ya. Atas. Apakah kalau saya bulatkan ke bawah itu saya salah? Gimana? Tuh, itu banyak permainan di situ ya. Ini kan mainnya ketidakpastian ya. Jadi kalau saya bulatin ke bawah juga ya mungkin saya tidak akan salah gitu ya. Ini kan namanya juga ilmu tentang peluang ya. Dia ada juga buku yang mengatakan kalau dia besar di 0,0 bulatin ke atas, kalau ke bawah ya enggak apa-apa ya. Tapi biasanya kalau dia udah pecahan itu dibulatkan dia ke atas ya. Oke, itu kan pelajaran minggu pertama ya. Minggu keduanya kita udah belajar apa kemarin tuh? Peluang, Pak. Probabilitas, Pak. Probabilitas ya, konsep probabilitas ya. Apa yang masih Anda ingat itu? Probabilitas itu. Main dadu gitu ya. Dadu, koin. Nah, terus kita sudah belajar yang namanya ruang sampel kan ya. Ruang sampel itu apa itu? Ruang sampel itu adalah semua kemungkinan hasil apabila suatu eksperimen kita lakukan ya. Ini itu bagian yang sangat kecil ya. Dari mungkin yang paling mudah itu yang kita pelajari itu kan yang mudah-mudah sebetulnya ya. Misalkan main dadu gitu ya. Tapi dari situ konsep itu berawal ya. Dadunya 1, kalau 1 dilemparin. Nah ini sekarang masih masuk ke situ ya. Tapi mungkin ini dikembangkan menjadi peluang-peluang yang well defined ya, atau dapat Anda amati dengan pasti gitu ya.
misalkan eksperimennya tidak melempar dadu, misalkan eksperimen saya adalah kayak contoh latihan minggu pertama itu ya, mengambil data pendapatan di suatu RT. Ruang sampelnya gimana tuh? Kalau dadu kan berhingga ya, berhingga dia. Kan kalau pendapatan itu bisa dia tidak berhingga ya. Bilangan-bilangan yang mungkin terjadi gitu ya. Dari pendapatan misalkan kemarin itu berapa tuh? Dari 600 sampai dari berapa? Paling kecil berapa waktu itu? 900 ya? Sampai dengan 6 juta, Pak. 6 juta, Pak. sampai dengan 6 juta ya. Mungkin angka itu menjadi boleh dikatakan itu continuous ya. Kemudian kalau dia misalkan ruang sampel kita itu adalah waktu ya. Misalkan kalau saya tanya tadi, waktu Anda check in tadi masuk ke Zoom itu, jadi eksperimen saya adalah sekarang memantau waktu mahasiswa masuk ke meeting room. Nah, kira-kira ruang sampelnya berapa tuh? Kebayang itu? Mungkin dari jam berapa tadi? Kita bisa masuknya berapa sih? 7.30 gitu ya? Kalau 7.29 bisa masuk nggak tadi? Enggak, 7.30. 7.29 nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Ya, karena ini free kali ya. 7.30, mungkin mulainya 7.30 sampai berapa? Karena ini tidak dibatasi, ya boleh berapa saja gitu ya. Mungkin kalau Anda catat jadwalnya di situ kan bisa tuh ya. Misalnya ini kalau Zoom tuh canggih ya bisa tuh kita catat aja berapa orang yang masuk dalam pas 7.30 tadi sampai 7.30 itu per 14 gitu ya. Mungkin ada per detik atau per 10 detik gitu ya. Jadi begitu data-data itu ya. Nah, itu konsep peluang ya. Dan dari konsep peluang itu kita sudah masuk ke dalam yang namanya variabel random waktu itu ya. Variabel random, apa itu variabel random? X itu ya, di probability dari X besar sama dengan, kecil sama dengan, tuh hati-hati kata-kata itu ya. Sudah saya ingatkan waktu itu. Tidak lebih dari, kurang dari ya. Nah itu biasanya bisa menjebak ya. Kalau Anda dalam ujian di kelas biasanya bisa kebalik-balik gitu ya. Karena mungkin Anda udah nggak 100% gitu ya. Nah ini dikatakan X itu adalah apa waktu itu? Suatu pemetaan dari ruang sampel itu bilangan real ya. Jadi dia fungsi ya X itu ya. Jadi variabel random itu fungsi dari ruang eksperimen ke bilangan real. Nah, itu X ya, pengaitan himpunannya itu dari bilangan dari ruang sampel ke bilangan real. Jadi yang paling mudah juga mungkin ya main dadu, main kartu itu ya. Jadi masih ingat ya, Anda bayangin kalau dadu itu dimainin 2 kali, nah ini nanti masih diulang di sini ya. Dadu dimainin 2 kali itu S-nya itu berapa? Jumlah ruang sampelnya ada berapa waktu itu? 11, 12, 36 ya. Iya, 36. Kemudian kita mendefinisikan variabel randomnya itu. Apa variabel randomnya ya? Jadi variabel randomnya itu misalkan jumlah jumlah kedua mata dadu gitu ya. Kalau dia satu dadu S-nya 6 cuman kan. Jadi X-nya misalkan tuh X itu kita definisikan ya. Ini nggak bisa sembarangan itu. Kalau misalkan pelemparan satu dadu berarti kan hasilnya cuma titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 6 ya. Nah, ke kanannya apa tuh? X-nya. Berarti titik dadu yang muncul misalkan ya. Kan eksperimen itu kan kita lempar ya kan titik dadu yang muncul ya. Jadi harus sesuai gitu ya. Jangan Anda melemparkan dadu sekali terus X Anda adalah
kartu yang muncul misalkan, itu enggak nyambung ya. Atau Anda katakan lagi X-nya adalah jumlah lemparan 1 dan 2 misalkan ya. Kan kita melempar cuma sekali, nggak mungkin dong ada lemparan 2 di situ ya. Itu ya mungkin harus kita perhatikan di situ. Terus apa lagi? Kalau dia 2 dadu tadi 11 sampai 16 ada 36 kan. X-nya misalkan jumlah mata dadu. Nah, itu berapa itu? Nilai dari X-nya itu. X itu yang sebelah kanan yang kita definisikan itu ya. Itu yang kita katakan peluang X sama dengan berapa, kecil sama dengan berapa ya. Berapa titik yang masuk ke situ dibagi dengan 36 kan gitu ya. Jadi kalau dia ada 2X berarti dijumlahkan waktu itu. Masih ingat itu ya? Ada aturan penjumlahan dan ada aturan perkaliannya. Seperti ini. Kalau seandainya peluang X sama dengan 1, misalkan yang dadu tadi ya. Jumlah mata dadu besar sama dengan 10 misalkan ya. Jadi yang dihitung itu kan yang masuk ke X sama dengan 10, X sama dengan 11, X sama dengan berapa paling besar jumlah mata dadu kalau 2 dadu dilemparkan? 12. 12 ya. Nah, jadi peluang X sama dengan 10, 11, 12, berapa yang masuk ke sana, nanti kan per 36 itu ya. Itu dijumlah apa dikalikan? X sama dengan 10 ditambah apa dikalikan dengan peluang X sama dengan 11? Atau peluang X sama dengan 12? Ditambah. Itu ditambah ya. Jadi, itu aturan penjumlahan namanya. Terus kalau aturan perkalian gimana? Pakai contoh aja ya. Nah, misalkan dulu kita bikin plat nomor gitu ya. Itu yang misalkan ada dua angka saja, dua apa? Atau saya mau menyusun nih ada nomor gitu ya. Nomor dari misalkan ada dua, berarti kita mengisi 2 buah kotak gitu ya. Nah, kotak pertama bisa diisi oleh 10 bilangan, kotak kedua 10 angka ya. Kotak kedua oleh 10 kemungkinan misalkan ya. Atau 10 jenis barang, kotak kedua 10 jenis barang juga. Berarti kemungkinannya ada berapa tuh? 10 kali 10 kan? Betul ya? Nah, jadi kalau seandainya nomor, kalau misalkan plat nomor, nah itu kalau dia 2 huruf di depan misalkan ya, atau 1 huruf di depan diikuti oleh 2 angka misalkan ya. Jadi huruf dulu, kemudian angka-angka, di belakangnya dilengkapi dengan 2 huruf. Itu ada berapa tuh? Nah, itu kalau seandainya itu sudah masuk dalam aplikasi yang kita kenal dengan baik, ya itu hati-hati ya. Soalnya kalau nomor itu kan tidak ada 00 kan. Tidak ada plat nomor 00, B00 gitu, ada nggak? Pernah lihat Anda nggak? Kalau 01 itu ada ya, tapi 0-nya nggak ditulis. Betul kan? Benar, Pak. Ya, jadi ada berapa tuh kalau 1 huruf di depan, 2 angka, diikuti oleh 2 angka, kemudian diikuti oleh 2 huruf lagi, ada berapa tuh? 26 dikali dengan angka berapa? Nah, angkanya hati-hati di sini, tidak mungkin itu ada 00 ya. Jadi berapa jadinya? 10 kali berapa? Kali 9 dong ya. Betul gitu. Kemudian dikali 26 kali 26 ya. Gitu ya. Nah, itu dikalikan semua ya. Itu namanya prinsip perkalian. Yang 00 tidak ada ya.
Jadi berapa banyaknya kalau tidak ada 00 di situ? Nah, itu kan 26 kali berapa tuh? 26 dikali 26 kali 26. Nah, gitu ya. Sebanyak dikali 10 ya. Dikurangin itu. Tuh nanti Anda hitung lagi di rumah ya. Berapa jumlahnya. Nah, demikian juga dengan kalau kita mengisi password, misalkan terdiri dari 6 digit, misalkan ya. 6 digit. Bisa ya dihitung ini ya. 6 digit password, kemungkinannya berapa? Wah, itu kalau seandainya melibatkan string-string yang ada di apa? Di keyboard itu sangat banyak ya. Tapi kalau misalkan untuk ATM kan 6 angka, 6 angka saja ya. Tapi saya kurang tahu apakah password itu boleh nggak 00 semua gitu. Pernah lihat nggak password yang ada nolnya semua? Boleh nggak? Nah, kalau kita nggak tahu itu kita cari tahu dulu ya. Apakah boleh nggak gitu nol semua? Menurut Anda boleh nggak password ATM itu nol semua? Kayaknya nggak boleh. Kayaknya nggak boleh ya. Tapi kalau menurut saya kalau secara sistemnya sih boleh mungkin ya. Nah, tapi itu harus dicari tahu. Jadi gitu ya. Wah, ini belum apa-apa udah habis ya. Oke, itu ada prinsip perkalian, kemudian penjumlahan ya. Jadi tidak semuanya dikalikan. Terus sudah masuk juga kita ke permutasi kombinasi waktu itu ya. Wah, itu kalau di dalam RPP Anda itu sudah minggu keempat itu. Jadi kita duluan seminggu kayaknya ya dari itu. Tapi waktu yang tersisa nanti kita gunakan untuk latihannya. Minggu depan saya rencananya kuis ini ya. Saya mau lihat dulu ininya. Perkembangan Anda nih, Anda maju apa mundur nih ya. Oke, sekarang kita masuk ke distribusi peluang diskrit namanya ya. Ini masih main dadu-dadu di sini ya. Tapi mungkin ada yang lebih menarik daripada itu. Mungkin Anda seringkali berhadapan dengan itu ya. Nah, di sini definisi variabel random itu suatu kuantitas yang tak pasti ya, yang nilainya bergantung kepada chance itu apa ya? Kesempatannya. Ini mungkin agak beda ada definisi ini daripada yang saya pelajari dulu ya. Kalau definisi itu mungkin bisa banyak ya. Menurut saya kita tadi mendefinisikan variabel random apa? Suatu pemetaan dari ruang eksperimen ke bilangan real. Di X-nya itu apa gitu. Dia tidak bisa sembarangan X gitu ya. Kuantitas pasti ya oke lah gitu ya. Mungkin kita terima aja definisi itu semua kan ya. Nah ini ya, masih yang dulu ya. Jadi pertama ini yang pertamanya apa ya? Biasanya ini awalnya adalah distribusi seragam namanya ya. Nah, kita ingat lagi kalau ini apa nih coba? 1, 2, 3, 4. Ini ada berapa nih? 3, 4, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 5, 16. Apa eksperimennya nih coba? Anda harus bisa tebak. Apa? Apa eksperimennya 16 nih? Kalau 16 dulu apa namanya ngitungnya? Berarti anggotanya cuma B sama G saja ya. B sama G saja. Di sini nggak disebutin eksperimennya apa, tapi Anda boleh kok berasumsi. Kayaknya B itu boy deh. Boy, G itu girl. Girl ya. Dia anak laki-laki sama anak perempuan. Kita susun dia. Terus apa eksperimennya coba? Nah, ini ada yang mau berpendapat nih? Atau kalau B itu gambar, G itu gambar, B itu apa gitu ya? Mungkin bagian yang lain mungkin ada koin juga di situ bisa ya. Berarti kalau ini 2 pangkat 4, 16 betul ya. Di X ini definisinya juga nggak dibilangin di sini, tapi kita bisa nih mau ini kalau X-nya 3, kalau G-nya 3, ini X-nya 3 ya.
Ini G-nya 3 semua nih. Ini G-nya 3 semua, ini G-nya 3 semua. Kalau ini G-nya 4, berarti X-nya 4. Kalau ini X-nya 2, ada berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6. X-nya 2. Sementara kalau yang ini ada 4 di sini, itu G-nya 1. Ya. Sementara kalau di sini G-nya 0. Apa kira-kira eksperimennya coba? Dan apa variabel randomnya itu? Mungkin salah satunya adalah pelemparan mata uang ya. 4 kali berarti ya. 4 kali. Jadi dia keempat itu karena mata uang itu terdiri dari 2 sisi cuman ya. Gambar sama B-nya itu apa gitu ya. Itu kemungkinannya ada 16 ya di sini ya. Bisa dipahami itu? Atau kalau boy, girl, ini apa nih maksudnya? Bisa nggak Pak, kalau misalkan orang tua punya anak 4, terus gender, kemungkinan gendernya itu kayak gimana urutannya, misalkan anak pertama boy, anak keduanya boy juga, atau anak ketiganya girl gitu Pak. Iya betul, ya ada betul. Kayaknya begitu maksudnya ini ya. Walaupun ceritanya nggak ada di sini ya. Iya, itu yang saya maksudkan tadi ya. Kalau pelemparan 2 mata uang sama aja gitu ya. Karena kalau seandainya satu keluarga memiliki 4 orang anak, itu kemungkinannya ada seperti ini kemungkinannya ya. Boy keempat-empatnya, 1 girl, 3 boy gitu ya. 3 boy, 1 girl gitu ya. Jadi ada segini. Nah, gitu kan dipaham ya. Nah, X itu apa maksudnya? Itu yang jawab tadi bisa dong, menentukan X-nya apa nih? X-nya harus didefinisikan dulu harusnya ya. Jumlah girl ya itu ya. Itu ya. Kalau ini girl-nya 0 nih. Girl 0, kalau ini girl-nya 1, ini 1, 1 semua nih 2, ini 3, 3, 3, ini 4 ya. Iya Pak. Oke. Terus mau kemana nih? Oh, nggak ada kelanjutannya ceritanya. Oke, ini dulu ya. Berarti kita bisa menghitung ya. Jadi peluang mendapatkan anak perempuan berarti ini kan. Ini jumlah anak perempuan berarti X-nya ya. Jadi kalau kita memiliki 4 orang anak, kemungkinannya seperti ini susunannya gitu ya. Nah, yang kalau kita hitung berapa probabilitas kita mendapatkan anak perempuan 0, ada berapa jadinya? Coba. Ini minggu kemarin nih. Peluang mendapatkan anak perempuan 0 adalah 1/16, Pak. 1/16. Oke ya. Jadi kalau mendapatkan peluang 1 anak perempuan, berarti jumlah ini dibagi dengan semua ya. Berapa nih? 4/16. Kalau X sama dengan 2, 2 anak perempuan berarti ada berapa nih? 6. 6/16. Kalau seandainya 3 berarti 3/16. Kalau keempat-empatnya perempuan adalah 1/16 ya. Jadi begitu. Oke, lanjut ya. Kenapa kok ada 2 definisi yang berbeda di sini? Oke, tidak apa-apa ya. Mungkin ini belum masuk ke fungsi sekarang ya. Sekarang udah ada definisinya yang ada fungsinya ya. Variabel random adalah suatu fungsi dari ruang sampel. Betul itu ya. Ruang sampel. Oke, bilangan real harusnya ditambahnya di sini ya. Lanjut ya. Oke, mana? Nah, ini masih yang tadi nih ceritanya ya. Nah, ini betul Anda ya, tebakan Anda benar. Jadi jumlah distribusi probabilitas dari jumlah anak perempuan dalam 4 kelahiran. Ya. Ini yang kita hitung tadi 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16. Jadi jumlah totalnya semua itu adalah 1 ya. Nah kalau 1 itu sudah dikatakan suatu distribusi probabilitas ya. Nah kalau ini tidak 1 itu bukan distribusi probabilitas. Nah perhatikan di sini susunannya juga teratur ya, 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16 seimbang ini ya. Nah, nanti gambarnya kan begini tuh ya. Kalau ini histogramnya kan kelihatan. Itu ya, kebayang itu? Nah, ini namanya normal ya.
Nanti normal namanya. Saya perkenalkan langsung. Nah, ini namanya apakah ini dikatakan seragam? Nah, jawabnya tidak, ya. Karena ini tidak sama dia. Tapi kalau untuk setiap X itu nanti nilai peluangnya sama, itu namanya distribusi seragam namanya, ya. Kebayang ya? Oke. Kalau contohnya seragam apa coba? Balik lagi kayak yang minggu lalu. Apa contohnya kalau yang seragam? Pelemparan dadu sekali itu seragam loh itu. Ya kan? Sekali ya. Kan sekali kan cuman kemungkinannya titik 1, 2, 3, 4, 5. Terus X-nya adalah jumlah mata dadu yang muncul. Gitu ya. Ini 1. Kalau 1 mata dadu kan 1 dong. Nah, bilangan realnya 1 ya. Dadu titik 1 itu dipetakan ke 1. Dadu titik 2 dipetakan ke 2. Dadu titik 3 dipetakan ke 3. Dan seterusnya sampai 6 ya. Masing-masing peluangnya itu sama kan? Peluang X sama dengan 1 itu adalah berapa? 1/6. 1/6 ya. 2 juga 1/6, 3 juga 1/6, 4 juga 1/6, 5 juga 1/6, 6 juga 1/6. Jumlahnya 1. Nah, kalau seandainya pelemparan 2 dadu ini hampir mirip sama ini ya. Betul nggak? Betul gitu. Kalau pelemparan mata dadu gimana dong? Oh, X-nya apa dulu dong ya? Dadu. Bukan dadu ya, koin ya, sorry ya. Koin 4 kali ya. Muka belakang kan gitu ya, gambar atau angka ya. Jadi kalau seandainya jumlah X-nya adalah jumlah angka atau jumlah gambar, nah coba Anda gambarkan dia akan sama dengan ini ya. Nah, itu namanya analog ya. Itu namanya analog. Jadi eksperimen kita menghitung ini sama eksperimen kita melemparkan koin 4 kali itu analog ya. Dikatakan analog, tapi itu tidak sama ya. Tapi dikatakan sama. Jumlah anak perempuan yang kelahiran keempat dengan dengan koin tadi ya. Oke, paham ya? Paham nih ceritanya nih? Paham, Pak? Mbak. Oke. Kalau seandainya tadi saya sudah cerita tentang distribusi seragam ya atau uniform probability distribution ya. Jadi kalau seragam dia contohnya tadi adalah pelemparan dadu sekali ya 0, 1, 2, 3 tidak ada nolnya ya kalau dadu itu ya 1 sampai 6. Peluang setiap X-nya itu berarti X-nya adalah mata dadu yang muncul gitu ya atau hasil pelemparan. Jadi bilangan realnya adalah 1, 2, 3 sampai 6 ya. Itu yang dihitung dia peluang X sama dengan 1 1/6, 2 1/6, 3 1/6, 4 1/6, 5 1/6, 6 1/6, jumlahnya 1 ya. Nah, itu kalau jumlahnya 1 itu adalah suatu ciri dari distribusi peluang ya. Jadi banyak sekali mungkin kalau saya mengukur berat badan Anda di kelas Anda, apakah itu seragam? Gimana? Oh, lihatin ruang sampelnya dulu dong ya. Diambil sampelnya dulu, kemudian itu masuk lagi kita ke kuliah yang pertama ya. Nah, jadi mungkin kalau itu tidak terdefinisi dengan baik dia jadinya ya. Kalau ini terdistribusi dengan baik ini ya, makanya bisa dihitung dia peluangnya 1 ya. Lanjutkan ya. Bisa lihat PPT ya. Bisa kan ya? Iya, Kak, bisa. Lanjutkan ya. Nah, ini kalau kita gambarkan dia di dalam bar chart namanya. Apakah bar chart ini sama dengan histogram kita yang kemarin? Sama nggak? Gimana nih? Anda kok lupa? Bar chart
Histogram kita yang kemarin gimana? Selang-selang itu yang dibikin, balok-balok, terus tingginya apa? Tingginya frekuensi gitu ya. Hampir mirip tapi tak sama gitu ya. Nah, gitu. Lanjut ya. Jadi bentuk-bentuknya sama tapi mungkin interpretasinya beda ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, discrete uniform distribution ya. Distribusi seragam diskrit. Nah, ini tadi yang saya katakan, fx, k. Nah, diperhatikan di sini udah belajar bentuk fungsinya sekarang ya. Jika variabel random x mengasumsikan nilai-nilai x1 sampai xk dengan peluang yang sama, gitu tadi ya. Nah, ingat dadu tadi. Berarti x1-nya, hati-hati x-nya ya. X-nya didefinisikan dulu. Kalau pelemparan dadu sekali berarti X-nya itu yang kalau himpunan itu kan dari kiri ke kanan ya. Nah, yang sebelah kanannya itu adalah titik 1, 1, 2, 3, sampai 6 gitu ya. Ruang sampelnya adalah dadu yang bermata 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau Anda sudah paham itu mungkin ke depannya gampang ya. Tapi kalau variabel randomnya aja nggak ngerti ya itu wah susah itu ya. Mau belajar yang mana pun juga susah kalau variabel randomnya nggak ngerti ya. Jadi X1, X2, X3 itu yang di sebelah kanan ya, yang dipetakan itu. Yang X petanya itu X itu ya. Itu yang dikatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. Nah, gitu ya, memiliki peluang yang sama, maka ini disebut sebagai distribusi peluang seragam atau uniform. Peluangnya itu, ini F ini kalau dia di dalam diskrit, itu langsung artinya adalah peluang. Jadi Anda harus mencatat juga ya. Saya juga punya catatan di sebelah kanan saya. Udah saya saranin dulu ya setiap mata kuliah itu harus punya catatan ya. Sama kayak kita di kelas. Mungkin yang diomongin dosen itu enggak semuanya ada di transparansi itu ya. Jadi Fx, K sama dengan 1/K artinya apa? Peluang untuk setiap X ini. K ini mungkin dari K kemungkinan lah ya. K kemungkinan hasil gitu. Itu sama dengan 1/K ya. Jadi kalau titik dadu tadi cuma ada 6, jadi 1/6 ya. Bisa ya? Bisa harusnya ya. Ini kalau Anda jawab bisa, saya tidak bisa lanjutin loh ini. Paham itu sekarang? Oke. Kalau tidak paham, kita mundur ke belakang ya, tidak apa-apa. Ini contohnya apa nih? Wah, ini masih main dadu ini ya. Ini udah kita bicarakan ini. Main 2 dadu, masih ingat ya? Dapat dilihat dari ruang sampel. Masih ingat ruang sampelnya itu ya, 11 sampai 16 ya. Peluang untuk setiap pasangan hasil, jadi peluang 11, 12, 13 itu adalah 1/36. Ya, betul ya? Bisa dipahami ya? Ini dapat dilihat dari fakta bahwa dari independensi dari 2 dadu. Sebagai contoh, peluang 6 pada, ini dadunya ada 2 nih, ada merah, ada hijau ya. Jadi dadunya ada 2, bayangin aja dadu itu ada 2 ya. Yang pertama merah dulu, kemudian hijau ya. Jadi peluang 6 pada dadu merah diiriskan dengan 5 pada dadu hijau. Ini masuk lagi ke dalam perkalian ya. 6 pada dadu merah. Jadi maksudnya peluang kita mendapatkan 6 pada dadu merah dan gitu ya, dan 5 pada dadu hijau itu adalah 1/6 kali 1/6. Betul nggak ya? Betul. Jadi 2 dadu, dadunya dadu merah, dadu hijau. Kalau 6 pada dadu merah, 5 pada dadu hijau, itu adalah 1/6 kali 1/6. Bisa Anda terima nggak? Ya, bisa, Pak. Bisa ya, oke ya.
Terus apa lagi? Sepertiga 36. Dan ini mencakup untuk seluruh 36 hasil. Misalkan X adalah jumlah dari titik-titik pada dua dadu. Nah, ini udah masuk. Sekarang kalau yang di atas ini tidak ada distribusinya, tidak ada X-nya ya. Jadi kalau seandainya X itu kita definisikan sebagai jumlah dari jumlah titik dari kedua dadu, nah ini udah kita bicarakan tadi kan ya. Jadi kalau satu-satu dadunya dari ruang sampelnya dipetakan nanti ke apa? Kalau X itu adalah jumlah mata dadu, jumlah mata kedua dadu. Berarti ke kanannya apa? Kalau titiknya satu-satu berarti ke kanannya adalah 2 kan ya? Kan satu-satu ditambahin, 1 tambah 1, 2. Kalau 1, 2 dia berarti 3. Tapi tidak cuma satu sampel di dalam ruang sampel itu nilainya berbeda ya. Bisa aja 21, misalkan 21 juga ketiga juga dipetakan kan gitu ya. Ya lanjut ya. Nah ini dia. Ini harusnya ada titiknya di sini nih ya. Ini satu-satu ya. Satu-satu apa maksudnya garis-garis ini? Satu-satu ini 1, 2. Ini berarti 21 di sini ya. Bisa kebayang tuh? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Berarti kalau dia, saya nggak lihat titiknya di sini ya. Di sini kayak 1, 2, di sini 21 gitu ya. Jadi X-nya 3 berarti ada 2 per 36. Kalau 4 berarti yang ini ya. 1, 3, 2, 2 sama berapa? 31, ada 3 ya. 3 per 36. Terus kalau X-nya 5 seperti ini. Ini berarti di sini 41, di sini 32, di sini berapa? 23, di sini 41 ya. 14 jadinya, 14. Ini ada 4 buah di sini, 4 per 36. Jadi kalau dia 6 itu berarti ini jumlahin semua ya. Nah ini kalau dia 8 berarti yang ini 8, ini 9 sampai dengan 12 ya, ini kebayang ya. Kalau 12 itu cuma ada 1 ya. 66 ya. Nah, dulu pernah ada teman Anda bertanya 66 itu apakah kalau dadunya dipertukarkan bagaimana Pak gitu ya. Harus sama saja ya, dianggap 1 dia cuma. Nah, itu juga keajaibannya di sini ya. Pertanyaan teman Anda itu betul itu. Kalau 66 ini saya pindahin, misalkan ini kan merah, hijau gitu, hijau, merah, hijaunya sebelah sini kan betul. Jadi 2. Jadi di sini cuma dihitung 1 ya. Kenapa begitu coba? Karena ini masuk dalam konsep himpunan sebetulnya ya. Masih ingat himpunan itu atau SMA itu? Cuman anggota yang berbeda ya. Kalau anggotanya sama ya sama aja gitu ya. Seperti itu. Ini bisa ya. Nah ini kalau dijumlahin nanti seperti 36 tambah 2 per 36 terus sampai dengan ini. Jumlahnya berapa semua? 1, Pak. 1 pasti ya. Nah, ini yang namanya distribusi pasti kita bisa hitung ya. Terus apa ciri-ciri dari distribusi peluang diskrit yang bisa well defined ya, terdefinisi dengan baik itu harus memenuhi 2 syarat seperti ini dia. Peluang X itu besar sama dengan 0 untuk semua nilai X. X ini enggak tadi? Ini X ini adalah nilai dari variabel random. X yang besar itu variabel randomnya, fungsinya itu, atau pengaitan dari ruang sampel ke bilangan realnya itu yang didefinisikan. Harus jelas X-nya apa, nilainya harus dia positif atau 0. Tidak boleh negatif ya kalau peluang itu. Kemudian jumlah semua peluang itu adalah 1, itu biasa saja ya. Kalau tidak 1 dia bukan distribusi peluang. Kemudian ada namanya fungsi distribusi kumulatif ya.
Kalau dalam histogram waktu itu ada namanya apa? Distribusi kumulatif saja ya. Di jumlah apa? Jumlah yang kecil sama dengan gitu ya. Jadi fungsi distribusi kumulatif fx dari variabel random discrete itu ditulis sebagai fx sama dengan peluang x sama dengan x atau peluang p i itu kecil sama dengan x. Jadi dijumlahkan peluangnya ya. Misalkan kalau mulainya dari x itu dari berapa tadi? Kalau pelemparan dua dadu berarti mulai dari dua mulanya ya. 2, 3, 4 misalkan x itu 5 misalkan ya. Berarti Anda menghitung peluang x sama dengan 2 tambah peluang x sama dengan 3 tambah peluang x sama dengan 4 tambah peluang x sama dengan 5 gitu ya. Namanya peluang. Namanya kumulatif ya. Terus ini cerita apa tadi? Distribusi peluang dua dadu jumlah mata dari kedua mata dadu ya. Jumlah dari bukan jumlah dari dua dadu ya. Jumlah dari matanya muncul itu kan dari 2 sampai 3 sampai 12. Ini jumlahnya udah ditunjukin ini 1. Nah, ini menandakan ini adalah suatu distribusi peluang diskrit ya. Saya kira ini bukan uniform lagi judulnya ya harusnya. Kalau yang uniform tadi apa? Jumlah mata dadu yang muncul saja. Apakah ini uniform? Uniform itu kalau setiap X itu nilai peluangnya sama ya. Betul? Nah, ini bukan uniform nih, berarti judulnya salah nih. Ya. Itu yang bikinnya nggak benar nih ya. Tapi Anda harus pahami gitu ya kalau ada yang salah. Oke, ini bisa ya. 2 tadi sepertiga 6, terus ini dijumlahin semuanya adalah 1 ya. Lanjut ya. Masuk sekarang kepada jenis yang kedua. Mungkin ini di dalam EPP Anda saya tidak menemukan ini ya. Ini diambilnya dari manajemen industri ya. Satu hal yang saya pengen minta ke Anda kalau saya kirim PPT ke Anda itu jangan sampai keluar dari stand ya. Please ya. Itu kalau biasanya ini juga ada masalah royalti gitu ya. Dia ada patennya di situ. Kalau nanti ketahuan ya mungkin bisa jadi masalah juga berarti. Setuju ya? Baik, Pak. Iya, Pak. Jadi proses Bernoulli itu suatu eksperimen yang terdiri dari n percobaan yang berulang ya. Jadi setiap ulangan itu menghasilkan suatu hasil yang diklasifikasikan sebagai sukses atau failure. Sama aja seperti Anda misalkan masuk di stand, kemungkinannya cuma 2 kan ya. Apa kemungkinannya tuh? Lulus Jumlah atau dulu tidak, 30. Pak? Lulus atau tidak lulus ya. Tidak ada yang bertahan kan tidak ada kan ya. Bertahan sampai 6 tahun kan tidak ada ya. Tidak ada masa abadi di situ ya. Berarti kemungkinannya cuma sukses atau failure. Nah, peluang dari sukses, nah, tentunya kalau kita ngomong sukses, tentunya kalau ada nilai P-nya ini, kalau tadi itu kan P-nya dihitung dari jumlah banyak sampel yang masuk ke dalam ruang sampel. Ya, jumlah apa tadi? Menentukan 1/36-nya itu, 2/36-nya itu dari mana tadi? Jumlah ruang sampel yang masuk ke bilangan realnya itu kan ya. Nah, kalau kita ngomong sukses P ini, biasanya P itu diambilnya dari pengalaman ya. Misalkan kalau saya katakan peluang Anda seorang mahasiswa itu lulus di STAN, misalkan 97/100 misalkan ya. Nah, itu kalau itu sama dia setiap kejadian itu namanya proses Bernoulli namanya. Dan ini konstan dari
trial to trial. Ya. Tapi setiap pengulangan itu independen. Nah, kita paham tuh? Jadi setiap mahasiswa itu dilekatkan nilai P yang sama ya. P itu biasanya diambil dari pengalaman. Bisa juga kita mengatakan misalkan peluang produk ballpoint A misalkan untuk sampai kepada proses rusak itu misalkan 1 bulan dipakai gitu rusak gitu ya, itu ada peluangnya ya. Di semakin lama waktunya itu produk itu akan dikatakan semakin bagus di sini. Terus ada contoh-contoh misalkan yang lain itu kalau di industri itu paku misalkan ya. Ya contohnya contoh-contoh yang sederhana aja gitu ya. Misalkan dari 1 kotak paku itu enggak semuanya bagus misalnya ya. Pernah lihat kotak paku ya? Atau baut gitu ya. Nah, tapi dengan semakin baiknya sistem kualitas itu, yang namanya paku-paku itu sebelum dimasuk dia ke dalam kotak itu ya harus diseleksi dulu ya. Tapi ada aja pokoknya yang cuman kepalanya saja paku itu ya, atau cuman apa itu bagian yang tajamnya saja kepalanya enggak ada gitu ya. Itu bisa terjadi itu ya. Nah, peluang semakin besar peluang untuk produk-produk yang bagus itu, maka itu perusahaan itu dikatakan semakin baik dia atau semakin menerapkan sistem kualitas yang lebih baik. Nah, bentuk khusus dari Bernoulli ini nanti kita kenal dia sebagai binomial namanya ya. Nah, binomial ini ada di dalam RPP ya. Nah, jadi jumlah X sukses di dalam N Bernoulli trials ya, dalam percobaan Bernoulli itu jumlah X sukses di dalam N percobaan Bernoulli itu dikatakan variabel random binomial namanya. Di binomial itu bisa ya dipahami itu bernilai 2 dia. Sukses atau gagal kalau produk itu baik atau tidak baik gitu ya. Tapi ke produk itu biasanya kalau baru kan baik semua berarti ya. Tapi biasanya dihitungnya setelah sekian waktu tertentu apakah produknya masih baik, ukurannya mungkin di situ sekarang. Ya. Nah, distribusi peluang dari variabel random discrete ini dikatakan binomial distribution. Dan nilainya ditandai oleh B, X, N, P. Jadi N-nya tadi itu yang dikatakan dengan banyaknya percobaan Bernoulli-nya, P itu adalah peluang sukses. Ya. X itu adalah yang akan kita hitung ya. Misalkan X itu, misalkan kalau Anda misalkan ada 30, ya gitu ya. Ini mungkin kasih contoh aja ya. Anda 30, terus peluang suksesnya 0,97 gitu ya, tadi ya, misal. Nah, saya akan bisa mengatakan berapa jumlah Anda itu yang akan lulus itu misalkan 29 gitu ya, 28 dari 30 tadi ya. Paham maksudnya itu kira-kira? Atau kalau dalam satu kotak paku itu misalkan ada dalam militer misalkan ya satu kotak peluru itu ada 100 gitu ya. Tapi peluang CAT-nya itu istilahnya ya, CAT itu artinya kalau ditembakkan itu tidak meletus peluru itu ya, atau produk yang rusak atau cacat gitu, itu ada peluangnya ya. Di peluang itu ya, artinya peluang rusak itu kecil ya, misalkan 0,0001 gitu ya. Nah, nanti Anda akan kenal lagi nanti dengan sistem kualitas ada 3 sigma, ada 6 sigma, ya itu dibaca gitu ya. Karena dia mengendalikan kualitasnya itu. Jadi P, misalkan peluang peluru itu gak fail tadi, rusak, itu 0,01 misalkan 1/100 ya. Nah kemudian dari 100 peluru itu saya akan bisa menghitung berapa probabilitas dari ada 2 peluru yang fail pada 100 peluru tadi ya. Bisa dipahami itu. Bisa ya? Malah dihitung sekarang kalau peluncuran roket juga ada ya. Ada contohnya di buku.
roket tentunya nggak tiap sebentar diluncurkan ya, mungkin sampelnya cuma ada berapa gitu, 20-an barangkali cuman, tapi dia bisa mengatakan P-nya ini ya, peluang suksesnya itu berapa. Kalau kita ngomong di sini sukses, kalau P-nya itu dikatakan gagal, nah itu sama saja ya. Jadi misalkan ini saya katakan unsuccess di sini, nah, di sini ngitungnya juga unsuccess ya. Jadi tidak harus sukses itu berhasil di sini. Seringkali malah yang kalau sukses itu tidak jadi masalah ya. Yang jadi masalah itu kan kalau gagal kan, betul nggak? Betul gitu. So kan kalau Anda naik kendaraan kan baik-baik aja, naik pesawat ya lancar gitu ya, itu kan sukses. Orang nggak ngitung itu. Tapi yang dihitung adalah peluang gagal gitu. Misalkan peluang pesawat gagal gitu ya. Artinya apa tuh? X itu adalah jumlah kegagalan ya. Nah, itu dihitung ya. Kalau pesawat itu dulunya itu yang pernah dihitung itu adalah, kalau pesawat itu dihitungnya kegagalan itu P-nya ini peluang gagal itu 3/2 juta ya. 3/2 juta flight. Nah, itu sangat kecil ya. Mungkin kalau kendaraan nah, angkanya mungkin lebih besar daripada 3/2 juta ya, bisa mungkin per 1000-an gitu ya. Mungkin dari 1000 kendaraan yang ada di jalan, kecelakaan sekian, ya itu mungkin belum pernah dihitung itu ya. Tapi kalau pesawat itu karena dia investasinya besar itu dihitung. Jadi P-nya itu 3/2 juta ya. Pernah juga ada yang hitung itu peluang X sama dengan 1, kalau ininya 3 juta, kalau Anda naik pesawatnya berapa kali, P-nya itu 3/2 juta, itu bisa dihitung ya. Berapa peluang saya mengalami fail atau kecelakaan sekali gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi ke awal kuliah kita dulu ya, arti peluang ya. Masih ingat itu ya? Peluang Anda lulus statistik sekian gitu, maksudnya apa gitu. Nah, nanti saya tanya lagi yang ini ya. Lanjut dulu. Ini binomial, ngitungnya seperti ini ya. Jadi suatu Bernoulli trial tadi, ini berulang-ulang nih dilakukan, itu kita memperoleh sukses P. Nah, saya katakan sukses ini tidak harus sukses gitu ya. Gagal juga bisa. Kalau ini diganti gagal, ngitung di bawahnya juga gagal ya. Ini B-nya ini berarti peluang gagal. Nah, paham ya? Jadi sukses P dan probability. Tentunya lawannya ya, lawan dari sukses itu adalah gagal ya, failure. Probability-nya Q 1 kurang P. Jadi jumlah peluangnya itu 1 ya, P tambah 1 kurang P itu 1. Jadi itu yang namanya dua nilai ya, sukses, gagal. Atau kalau dia P-nya adalah gagal, maka Q-nya adalah sukses gitu ya. Tapi tergantung mananya yang Anda hitung, atau problemnya itu bagaimana gitu ya. Kalau dia tadi peluru rusak berarti bukan sukses di sini, atau cat gitu ya, atau gagal gitu ya, gagal. Nah, ini suksesnya. Jadi biasanya yang dihitung itu yang lebih menarik itu bukan sukses sebetulnya ya, tapi gagal. Yes, probability gagal P, maka suksesnya 1 kurang P ya. Kemudian probability dari variabel random binomial adalah jumlah yang, kalau kita menghitung gagal berarti jumlah yang gagal. Kalau sukses berarti X-nya adalah jumlah yang sukses ya. Sebanyak X itu adalah dihitung dengan X kecil. X kecilnya itu untuk suatu nilai X ya. Misalkan kalau tadi peluru, misalkan yang gagal, dihitungnya berapa sih dari 10 peluru yang saya ambil itu, saya akan bisa menghitung jumlah yang gagal itu 1, 0 sampai 10. Nggak boleh lebih daripada N itu ya, maka X itu dari 0 sampai N. Ngitungnya adalah kombinasi dari, ya ini udah dipelajari kemarin, NX, langsung aja ya, NX, kali P pangkat X, kali Q pangkat N kurang X. Jadi dihitung. Oke ya, mungkin untuk latihan Anda juga harus mencoba menghitung ini. Ya. Nanti besok minggu depan kuis kita, saya suruh Anda menghitung ini. Paham tuh?
Paham, Pak. Paham, oke ya. Nah, ini kalau seandainya di sini fail, nah, di sini menghitungnya juga probability jumlah X fail berapa, dihitungnya pakai gini juga sama ya. Ini tergantung yang menariknya gitu ya, apakah suksesnya menarik atau gagal. Ya, saya udah cerita tadi kalau pesawat ini tidak menarik, yang sukses ini dihitung ya. Jadi kalau misalkan peluang Anda gagal naik pesawat, saya tidak ngomong kecelakaan gitu ya, gagal aja kan, peluang gagal itu 3/2 juta, itu yang pernah dihitung. Jadi P-nya adalah 3/2 juta. Jadi kalau Anda naik pesawatnya 10 kali, Anda akan bisa menghitung probability Anda fail itu dari 0 sampai, kalau 10 tadi 0 sampai 10 berarti ya, Anda bisa menghitung. Nah, peluang kita juga bisa menghitung kumulatifnya di situ. Kalau X-nya itu misalkan kecil sama dengan suatu nilai, misalkan kalau tadi 10, X-nya bisa kecil sama dengan 1, kecil sama dengan 2, itu dihitung semua ya. Kalau kecil sama dengan 2 berarti 0, 1, 2 dihitung semua ya. B1, B2, B3 dihitung semua rumusnya. Berarti 3 kali Anda menghitung ya. Oke, paham ya? Ya, ada contohnya nggak ya? Suatu distribusi itu, baik discrete maupun kontinu, itu akan memiliki namanya nilai tengah ya. Nilai tengah dan varians, masih ingat ya? Ini nilai tengahnya. Jadi distribusi binomial itu akan memiliki nilai tengah sebesar N kali P. Itu ya. Oke ya, mu rata-rata, apa maksudnya? Coba. Apa maksudnya? Misalkan kalau peluru tadi ya, mungkin P-nya misalkan 1/100. Kalau N-nya adalah satu kotak itu 100, berarti rata-ratanya adalah mu N kali P, berarti 100 kali 0,01 kan? Berarti nilainya berapa? 1. Nah, sekarang pertanyaan saya maksudnya 1 apa? P-nya 0,01, N-nya 100, mu-nya adalah N kali P. Apa artinya? 100 kali 0,01 adalah 1. Apa artinya 1? Oke, ada yang mau berpendapat? Gimana? Kalau 1 itu peluangnya pasti, bukan, Pak? Mu itu bukan peluang ya, hati-hati di situ. Mu itu kan rata-rata nilai tengah, ya. Itu kalau dia di histogram Anda, dia berada di garis X itu ya. Mu itu adalah berada di garis tegaknya itu. Jadi dari 100 itu kalau saya menghitung, enggak menghitung ya, kalau dari 100 itu kalau peluangnya itu 0,01, berarti saya akan mendapatkan ada 1 yang rusak dari 100 itu kan. 1. Rata-rata Anda akan mendapatkan ada 1 yang rusak di situ. Itu artinya ya. 100 kali 0,01 itu 1, berarti ada 1 yang rusak. Bukan peluang ya. Hati-hati. Mean dan varians itu bukan peluang ya. Masih ingat ya? Mean itu nilai tengah, varians itu adalah penyebaran. Kalau di sini misalkan dihitung 100 kali 0,01 dikali dengan Q. Q itu berapa tadi? 1 kurang P kan ya? Berapa tuh? Coba dihitung, saya juga nggak tahu nilainya berapa. Kali 0,01 dikali dengan 0,99 berarti ya. Berapa tuh? Berarti ini 1 ya. Berarti 0,99. Jadi penyebaran dia itu adalah 0,99. Ini agak repot artinya ya. Penyebaran itu apa? Maksudnya varians itu apa dulu? Yang 1/n D-nya apa gitu ya. Mungkin ya bisa aja koin ya gitu ya. Mungkin kalau kita analogikan gitu bisa ya. Atau tadi apa kelahiran itu misalkan laki-laki gitu, kelahiran laki-laki dari 3 kelahiran anak misalkan, itu sama aja ya masalahnya ya. Cuman hitungnya nanti kan X peluang dari X sama dengan 0 itu
Kan cuma peluang X sama dengan 0 jadi berapa? 1/8 gitu ya. Kalau peluang D-nya 1 itu adalah 3/8. 8. Sementara peluang X sama dengan 2 juga 3 anggotanya di sini ya. Bukan dari 3 ini per 8 atau 2/8, tidak begitu ya. Nah, itu perlu dihati-hati. Itu ada 3 buah di sini. Kalau X-nya itu 2, itu berarti ada 3/8 peluangnya ya. Nah, ini apa? Ini 27/64. Apa maksudnya? Ada hubungannya tuh kira-kira tuh? Nah, kita pending aja dulu nih. Kayaknya ini sama ini tidak ada hubungan lah ya. Ini salah ini kayaknya gambarnya bukan ini ya. Ini kalau X-nya 0 tuh 1/8 tadi ya. Kalau 1 dia berapa? 3/8. Kalau 2 dia 3/8. Kalau 3 dia 1/8. Atau Anda bisa menerjemahkan ini nggak maksudnya apa gitu. Berarti ini ada 64 semuanya ya. Sampai ke bawah 64. Kalau X-nya 0 tuh 27/64 gitu ya. Ini 27/64. Terus kalau dijumlahin betul nggak nih? 40, 54, 64. Memang betul ya. Ini juga suatu distribusi peluang, diskrit ya. Nah, ingat ya. Apa cirinya? Peluang untuk setiap X itu besar sama dengan 0 dan jumlah dari semua peluang itu adalah 1 ya. Betul ya. Tapi saya tidak melihat keterkaitan gambar kiri ini dengan kanan ini. Gitu ya. Ini itu aja lah dulu ceritanya ya di situ ya. Lanjut dulu. Ini pasien lagi ini ya. Ini kok ada titiknya di sini, kenapa bacaannya nih ya? Peluang bahwa seorang pasien recover, gitu ya. Recover itu apa ya? Sembuh, Pak. Dari penyakit gangguan darah lah gitu ya. 0,4. Ini setiap ini, kalau dalam statistik matematik itu kita harus tanya ini apa sih maksudnya 0,4, dari mana datangnya gitu ya. Nah ini datangnya dari pengalaman ya. Jadi seorang pasien sembuh dari penyakit darah apa rare, yang langka gitu ya, atau apa gitu ya, 0,4. Jika 15 orang diketahui menderita penyakit ini, jadi ada 15 nih. Jadi dari pengalaman kita mendapatkan peluang sembuh itu 0,4. Jadi kalau ada 15 orang yang dirawat gitu, berapa peluangnya? Paling sedikit ada 10 yang bertahan. 3-8 yang bertahan. Tepat 5 yang bertahan. Jadi bisa ya? Jadi P-nya di sini 0,4. Hati-hati kalau P-nya 4 berarti recover ya. Sukses ya berarti ya, sukses ya. Berarti Q-nya adalah 0,6 ya. 0,6 paling sedikit 10, berarti Anda menghitung ini banyak nih ya. Berapa yang Anda hitung? 10-nya masuk nggak? At least Masuk. masuk ya, hati-hati ya. Jadi at least berarti 10, berarti 10, 11, 12, 13 sampai 15. Anda hitung binomialnya yang tadi ya. Nah, kemudian dari 3 sampai 8, nah ini juga banyak nih. Kalau di 3 sampai 8 berarti 3-nya masuk ya, 8-nya juga masuk. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang dalam contoh kita tadi itu menghitung cuma 1. Eksak 5 survive. Berarti 5, X-nya 5 ya. Bisa tuh? Harus dicoba, harusnya kalau di papan tulis ini ditulis ya. Jadi kalau ini 10, hitung sampai 15. Kalau dari 3 sampai 8 ya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dia 5 berarti 5 saja ya. Nah, permainan binomial, multinomial, dan distribusi diskrit itu mainnya di situ ya. Kalau diskrit itu nanti menggunakan, itu kan menggunakan sigma ya tadi ya.
sigma dari 3 sampai 8. Kalau N 10 berarti sigma dari 10 sampai 15. Kalau seandainya dia continue nanti itu menggunakan integral ya. Masih nggak integral ya? Nanti diulang sedikit. Nah, ini peralatan elektronik ya dari pabrik. Di pabrik mengindikasikan bahwa laju kerusakan dia dari alat yang dia buat itu adalah 3%. Nah, jadi 3% ya. Jadi kalau dia mengambil 20 yang diambil, jadi N-nya 20, P-nya 3%, berarti Q-nya 97% ya. Probabilitas bahwa paling sedikit 1 dari 20 itu defect ya. Berarti peluang X-nya itu sama dengan 1. Nah, ini langsung ya, 20 kombinasi 21, 20 dengan 1 dikali P, P-nya segini, pangkat apa? Pangkat 1 dikali 1 kurang Q, 1 kurang P ya, 97%, pangkat 20 kurang 1. Jadi coba ini rumusnya saya. Andaikan retailer itu menerima 10 pengiriman dalam suatu bulan, inspektor menguji 20 device, itu ya, per shipment. Nah, ini jadi banyak ini jadinya ya. Berapa probabilitas dari 3 pengiriman itu paling sedikit 1 yang rusak. Jadi kalau 3 shipment berarti berapa dong? 60 berarti ya. 60 dari 60 itu kita mau menghitung berapa peluang dia 1 yang defect ya. Jadi P-nya masih tetap yang ini dipakai berarti ya. Kita lanjutin dulu sebentar. Ada jawabannya nggak? Oh, nggak ada jawabannya, ini harusnya dikerjain ya. Serius saya nggak perhatian itu. Ini ada beberapa contoh lagi ya. Mungkin bisa dicoba sendiri nanti. Saya mau masuk sekarang ke binomial ya, multinomial. Mungkin dipahami aja mana yang P, mana yang Q gitu ya, mana yang N, mana yang X. Masuk ke Poisson dulu ya. Distribusi Poisson itu, nah ini menarik juga ya. Ini rumusnya seperti ini ya. Itu variabel random XJ itu merepresentasikan jumlah hasil yang terjadi di dalam suatu interval waktu ya. Nah, contohnya apa misalkan? Misalkan yang menarik itu dalam masalah kemacetan ya. Misalkan di pintu tol pada saat sibuk ya. Misalkan ada rata-rata 10 kendaraan datang per 5 menit misalkan ya. Jadi per interval waktu di sini. Per 5 menit datang 10 gitu ya. Atau bisa juga misalkan rata-rata pelayan pintu tol itu dapat melayani hanya 3 per 5 menit gitu ya. Nah, kalau seandainya yang datang yang lebih banyak nanti bisa, itu ada hitung-hitungannya ya. Berapa peluang dia akan terjadi antrian yang lebih panjang dia atau menjadi lebih pendek gitu ya. Nah, hitungnya pakai Poisson itu. Tapi ini dihitungnya satu-satu dulu ya. Kalau yang datang saja. Kalau yang terlayani juga gitu ya. Misalkan di supermarket rata-rata kasir melayani pengunjung itu misalkan 1 per 2 menit misalkan ya. Dalam 1 menit 2 menit dia dapat melayani 1 rata-rata ya. Misal. Tapi yang perlu Anda pahami adalah pengunjung supermarket itu barang yang dia belinya itu bisa banyak ya. Kalau banyak dia waktunya gitu ya. Nah, itu dihitung rata-ratanya. Rata-rata itu diambil dari pengalaman ya. Nah, itu kalau seandainya dalam Poisson juga sama tadi ya. Nanti kalau N-nya sudah banyak sekali, nanti dia masuknya ke Poisson ini ya. Biasanya kalau N itu sudah lebih dari 50,
dia akan berubah menjadi distribusi Poisson. Di rumusnya seperti ini ya, lambda T. Lambda itu adalah jumlah kejadian per interval waktu itu tadi ya. Nah, kedua rata-rata dan variansi dari Poisson distribution adalah lambda T. Ya. Jadi rata-ratanya lambda T, variansinya juga sama ya. Kita lihat dulu contohnya. Kenapa kok jadi lambangnya jadi berubah ya? Sebentar ya. Lambda T itu mu ya. Jadi ada juga yang menuliskan X titik koma mu. Mu itu yang rata-rata kejadian persatuan waktu ya. Tapi di sini mu-nya itu sama dengan lambda T. Ya. Diganti aja. Jadi saya melihat tidak sama dengan yang di rumusnya tadi. Jadi mu itu lambda T ya. Jadi rata-rata kejadian persatuan waktu, misalkan tadi jumlah orang yang bisa dilayani per 5 menitan mungkin bisa 2 orang gitu ya. Nah, nanti juga akan berimplikasi kepada apakah kasir itu akan ditambah atau dikurangin gitu ya. Atau pos pembayaran pintu tol itu akan ditambah atau dikurangin. Nah, itu maksudnya mau ke sana nanti. Rata-rata kejadian itu 2 atau bisa aja apa saja di sini. Jumlah yang terlayani per 5 menit ada 2, per 10 menit ada 2, itu boleh ya. Maka peluang X sama dengan 3 artinya apa? Jumlah yang terlayani 3 per 5 menit yang tadi ya. Jadi harus sama nih. Kalau ini 2 nih per 5 menit, di sini hitungannya juga per 5 menit ya. Jadi peluang jumlah yang terlayani itu 3 per 5 menit, itu dihitung masukin ke dalam rumus ya. Dapat 0,10804. Mungkin maksud saya itu maksudnya 0,18 gitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang lama ya. Ekspektasi dari X itu atau mu-nya, variasi dari X itu sama dengan mu-nya juga ya, atau lambda T. Lambda T ini sama ya, 2 dia nilainya. Di rata-rata terlayani 2, sebarannya juga akan 2. Maksud peluangnya apa? Maksudnya 0,18 itu. Peluang X sama dengan 3, kalau rata-rata terlayani itu 2 ya, rata-rata terlayani itu 2, peluang kasir itu dapat melayani 3 dalam selang waktu yang sama, nah itu 0,18. Apa maksudnya? Saya bulatin aja ini menjadi 0,2 misalkan, mungkin lebih gampang angkanya. Berarti 2/10, apa artinya 2/10? Dari 10 apa gitu, akan ada 2 yang kejadian seperti ini gitu ya. Jadi dari 10 kejadian itu diperkirakan kasir itu dapat melayani 3 itu adalah 2. Diperkirakan ada 2. Dari 10 kejadian kasir melayani, kan dari 10 itu akan ada 2 ya, kondisinya seperti ini. Oke, paham tuh? Lanjut terus sedikit lagi habis ya. Sebenarnya saya tadi memperkirakan ini ada multinomial ya. Kalau binomial itu bernilai 2 ya, Anda lanjutin baca triolanya ya. Binomial bernilai 2, kalau multinomial itu bernilai banyak ya. Jadi kalau ini tadi kan ada cuman sukses sama gagal saja ya. Atau baik atau buruk gitu ya, atau baik atau rusak gitu ya. Kalau multinomial itu ada 3 misalkan ya. Itu masuk multinomial. Rumusnya hampir mirip sama binomial ya. Cuman ada tambahannya di situ, ada faktorialnya di bawah ya. Bisa Anda baca sendiri kayaknya tuh ya. Oke, paham sampai di sini? Kalau dia binomial mana tadi rumusnya? Nah, rumusnya ini kan seperti ini ya. Nah, kalau dia itu multinomial,
Itu berarti misalkan kalau cuma satu, berarti kalau dia multinomial tuh M di sininya ya. Dilihat bukunya ya, M. Mungkin memahaminya kalau ini sudah paham sih mudah ya. Jadi kalau ini cuma 2 nilainya gagal atau berhasil. Kalau misalkan kalau dia eh, apa? Misalkan kalau di pabrik ada ballpoint ya diseleksi gitu ya. Mungkin ada baik, kemudian yang kedua tuh rusak ya. Kalau rusak tuh dibuang dia. Kemudian ada lagi yang ketiga itu misalkan dapat diperbaiki ya. Dapat diperbaiki. Berarti ada 3 kemungkinan ya. Dari 3 kemungkinan itu ada peluangnya masing-masing ya. Kalau di sini kan cuma ada 2 peluang nih. P sama Q saja ya. Kalau yang 3 tadi ada P, ada Q, ada R. Nah, jumlahnya juga harus 1 ya. Gitu ya. Jadi kalau di sini ada P, ada Q, ada R lagi di sini. Kalau di sininya X-nya bukan X saja ya, tapi yang baik berapa, yang rusak berapa, yang bisa diperbaiki berapa gitu ya. Dan N-nya bisa dihitung semua. Rumusnya enggak terlalu sulit ya, mirip dengan yang. Oke, saya serahin kepada Anda saja membacanya. Yang multinomial, jadi saya juga heran kenapa ada multinomialnya ya. Oke, saya kira mungkin hari ini cukup sampai di sini ya. Oke, halo, masih monitor Anda? Masih, Pak. Pak. Yang multinomialnya dibaca sendiri ya, dipahami sendiri, itu saya kira Anda bisa ya. Minggu ini saya tidak ngasih tugas kepada Anda ya. Ya udah saya katakan tadi kita kuis minggu depan. Kuisnya juga online seperti ini ya. Nanti kita lihat ya perkembangan Anda, apakah Anda bisa mengerjakan itu sampai waktu jam 10 itu. Kalau enggak, mungkin kita perpanjang waktunya ya. Anda kirim nanti lewat email hasilnya. Jadi tugas yang saya berikan sekarang Anda belajar saja. Belajar saja ya. Kuis itu boleh bekerja sama ya. Boleh diskusi sama teman. Ya mungkin dikumpulin lah semua daya upaya ya. Boleh lihat buku gitu ya. Tapi tidak menyalin gitu ya. Kalau Anda bisa yang berdekatan rumahnya, nanti Anda datang ke rumah temannya terus bekerja sama ya, menyalin punya temannya, tidak begitu maksudnya. Jadi, supaya Anda paham saja ya, dan bisa gitu. Mungkin dari awal ya, sampai kepada multinomial. Nanti multinomialnya saya uji loh ya. Masih bisa ya. Tinggal 10 menit lagi katanya. Jadi boleh, mungkin ada yang mau bertanya nggak? Boleh bertanya sama teman, boleh bertanya sama saya juga nanti ya. Kalau kita kuis. Materinya dari awal sampai multinomial. Multinomialnya tadi tidak dibahas ya. Jadi Anda baca sendiri dari pemahaman binomial itu sama ya. Menghitung rumus-rumusnya saya kira Anda jago lah ya. Oke, ada yang mau bertanya? Iya, dari awal ya. Jadi bikin histogram itu harus bisa. Itu juga masuk ke yang saya anggap penting itu di situ ya. Sampai Okive ya. Terus apalagi itu konsep peluang ya. Kombinasi permutasi, prinsip perkalian, penjumlahan, ya, yang mana yang dikali, mana yang dijumlah gitu. Kemudian masuk distribusi binomial, multinomial lah ya. Tapi Poisson itu menarik ya. Kalau Anda ngitung-ngitung kemacetan itu yang kemacetan itu ada di mana coba? Apakah di Departemen Keuangan ada kemacetan nggak? Ada nggak macet? Kalau Anda berhadapan dengan tata usaha itu juga sering macet lah itu. Ya. Kalau pegawainya udah boring ya, dan akan dilayani itu coba. Itu ya. Satu lagi kalau ada kelas saya yang siang itu mereka menyediakan room sendiri loh. Jadi bukan dosennya yang menyediakan room. Kalau bisa kelas Anda juga dibicarakan juga dengan bagian akademis gimana caranya menyediakan room sendiri gitu ya. Biar nggak terputus-putus seperti ini. Gitu ya. Sama ketua kelas itu. Coba kita didiskusikan ya. Tapi kalau Anda tidak bisa, ya saya bisa kok bikin roomnya.
tapi terputus-putus seperti ini ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ya tugasnya belajar aja ya. Minggu depan kita kuis. Kumpulnya itu individual ya. Semuanya individual, dikirim ke email. Kalau bisa ya waktu sampai jam 10 itu selesai ya. Kita lihat minggu depan. Ini kan baru sekali kita coba ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini ya. Iya, Pak. Oke, sampai minggu depan ya. Ya, Iya, tetap semangat gitu ya, tetap sehat. Semuanya harus berhati-hati aja gitu ya. Oke, sampai minggu depan ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, terima kasih Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.